Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Agung Wijiwitimisala akan menceritakan sebuah kitab dari Ibnu Al-Haytham, yaitu dalam kitabnya itu Fi Hayat Al-Alam. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu biografi dari Ibnu Al-Haytham. Ibnu Al-Haytham atau dengan nama asli Abu Ali Muhammad Al-Hasan Ibnu Al-Haytham. Beliau lahir di kota Basroh tahun 965 Masehi. Beliau dikenal dalam kalangan cerdik dan beliau dikenal di dunia Eropa dengan nama Al-Hazen. Beliau merupakan seorang ilmuwan Islam yang ahli dalam bidang sains, falak, matematika, geometri, pengobatan, dan filsafat. Beliau juga dikenal dengan nama samaran Ibnu Al-Haytham. Namun di dunia Eropa, beliau memiliki beberapa nama seperti Al-Hazen, Afinatan, dan lain sebagainya. Tetapi yang paling terkenal adalah dengan nama Al-Hazen. Selama Islam Golden Age, Basro adalah kunci awal pembelajaran. Dan beliau dididik di sana, di kota Basro. Dan beliau juga dididik di Baghdad, di ibu kota Kekhalifahan Abbasiyah. Dan merupakan kota peradaban Islam. Di kedua kota inilah beliau memulai pendidikan awalnya sebelum dilantik menjadi pegawai pemerintahan. Ia merintis karirnya sebagai pegawai pemerintahan di kota Basroh, namun tidak berlama-lama berkarir di dunia birokrasi. Dikarenakan Ibnu Al-Haytham itu lebih tertarik untuk menimba ilmu, akhirnya beliau memutuskan untuk berhenti dan kecintaannya kepada ilmu membawa beliau hijrah ke Mesir. Beliau mengambil keputusan merantau ke Ahwaz dan Baghdad. Di perantauan beliau telah melanjutkan pengajian dan menumpukan perhatian pada dunia tulis-menulis. Terus kecerdasan intelektual dari Ibnu Al-Haytham ini terbukti ketika beliau masih menjadi seorang pelajar. Dengan kecerdasan beliau terhadap berbagai bidang ilmu, beliau tidak pernah bosan menimba ilmu pengetahuan, baik agama maupun umum seperti ilmu matematika, fisika, astronomi, kedokteran, filsafat, mantik, dan lain sebagainya. Beliau merupakan salah satu tokoh cendekiawan sains yang terkenal dan termasyhur atas ketinggian ilmunya di tanah Arab dan di benua Eropa pada zamannya. Beliau diharapkan mampu mengatasi banjir Nil. Oleh karena itu, beliau diharapkan mampu untuk mengatasi banjir sungai Nil yang kerap kali melanda negeri setiap tahunnya. Untuk melindungi dirinya dari kemurkaan pemerintah, beliau itu meninggalkan pekerjaan tersebut dengan cara berpura-pura hilang ingatan. Selain itu, beliau juga menerjemahkan buku-buku matematika dan falak ke bahasa Arab, terutama dari bahasa Latin. Pada tahun terakhir menjelang wafatnya, beliau kembali ke Kahirah, Mesir. Ibnu Al-Haytham meninggal dunia pada tahun 1039 Masehi ketika usianya menginjak 74 tahun. Di sini ada beberapa karya dari Ibnu Al-Haytham. Karya-karya ini dibukukan dan ditulis oleh Ibnu Al-Haytham. Yang pertama ini ada karya di bidang optik. Yang pertama ada Risalah fi Al-Ain wal Absar, yang kedua Risalah fil Al-Mariya Al-Muriqah bi Adawair, yang ketiga dari Risalah fi Innitof Ad-Dau, yang keempat ada Risalah fi Al-Amaraya Al-Muriqah bil Akutu, yang kelima ada Kitab fi Halah wa Kaus Kaza. Terus yang kedua ada juga di bidang astronomi. Ada 5 karya beliau. Yang pertama ini ada At-Tanbih ala ma fi ar-Rasdi min al-Ghalat. Yang kedua ada Irtifa al-Kawakatib. Yang ketiga ada Al-Maqalah fi Ab'ad al-Ajram as-Samawiyah al-Iqdar Izhamiha wa Ghairiha. Yang keempat ada Kitab fi Hayati al-Alam. Yang kelima ada Risalah fi Asy-Syafaq. Dan yang terakhir ada karya beliau di bidang matematika. Contohnya ini ada 6 kitab. Yang pertama ada Al-Jami fi Usul Al-Hisab, yang kedua ada Ilal Al-Hisab Al-Hindi, yang ketiga Tolik ala Ilmu Al-Jabar, yang keempat Al-Mustahabar fil Ilmu Al-Handasah,
Yang kelima Tarbi yang keenam ada Al-Ashikal Al-Hilaliyah. Beliau itu merupakan karya-karya dari Ibnu Al-Haytham. Dan di sini saya akan menjelaskan sebuah karya dari beliau dalam kitabnya yaitu Fihayat Al-Alam di bidang astronomi tentang On the Form of the World, tentang struktur dunia. Di sini saya akan menerjemahkan sebuah kitab dari beliau. Di sini saya akan menjelaskan sebuah analisis kitab yang telah saya terjemahkan. Terjemahan kitab ini diambil dari kitab Fihayat Al-Alam. Fihayat Al-Alam ini di mana dalam kitab ini dijelaskan mengenai struktur dunia menurut pemikiran dari Ibnu Al-Haytham untuk memberikan representasi yang mudah dimengerti dari struktur dunia kepada orang-orang sejamannya. Konsepsi struktur dunia yang dikembangkan oleh Ptolemus dalam hipotesisnya memainkan peran dalam pandangan dunia Muslim dan Kristen abad pertengahan. Ibnu Al-Haytham sendiri memberikan penjelasan tentang pandangan dunia ini untuk isi penyelidikannya. Ibnu Al-Haytham dalam pemikirannya ini mencontoh Ptolemeus dalam mengambil posisi fisikawan dalam perkembangannya sebagai astronom. Dalam karyanya beliau meninggalkan deskripsi murni dalam mencari hubungan kausal untuk pergerakan semua lingkaran yang muncul dalam teori Ptolemeus. Di sini beliau persis mengikuti jejak Aristoteles dan Ptolemeus dalam pemikirannya yang telah menggerakkan bidang matematika Euclides menjadi terwujud. Di sisi lain, beliau memulai teori bidang fisik ini dengan memperhatikan masalah yang tidak adanya ruang kosong. Ibnu Al-Haytham mengaku bahwa hal tersebut sebagai fiksi matematis yang berbeda dari dunia fisik. Kemudian Ibnu Al-Haytham memberikan pokok permasalahannya yaitu bagaimana teori bola dan masalah ruang kosong yang terhubung tersebut. Kemudian di kitab ini juga dijelaskan bahwa komposisi bola untuk bintang-bintang dan semua benda yang bergerak di pusat dunia ini ada 4. Yang pertama, tubuh alami dengan sendirinya tidak lagi berfungsi seperti satu gerakan alami. Yang kedua ada tubuh sederhana alami tidak membuat gerakan yang berbeda. Dia selalu menempuh jarak yang sama di lingkaran waktu yang sama. Yang ketiga adalah tubuh surga tidak terpengaruh. Yang keempat tidak ada ruang kosong. Para filsuf Arab berpikir bahwa ruang antara bola ini diisi dengan bahan yang dimampatkan. Ibnu Al-Haytham pada kasus paling sederhana juga menjelaskan mengenai matahari, di mana permukaan cangkang bola yang konsentris dengan pusat dunia secara eksentrik terdapat cangkang buku jari kedua, dan didapatkan bahwa semua ruang selalu terisi selama seluruh gerakan dan penciptaan ruang kosong dihindari. Kemudian pada bagian kedua, karya dari Ibnu Al-Haytham mengenai konsep dunia sebagai totalitas dari semua yang ada dan dinyatakan bahwa secara keseluruhan dunia memiliki buku jari dan tubuh yang masif. Terdapat sebuah pernyataan yaitu dengan ekspresi saya yang sangat besar, saya ingin memahami bahwa tidak ada tempat kosong di dalamnya. Dalam kurung dunia, tetapi hanya memenuhi tempat dalam kurung tempat. Beliau membedakan benda berat dan benda ringan yang berhubungan dengan bagaimana alam semesta ini dibangun dari benda yang berbeda. Dalam karyanya, berat ini berasal dari benda padat yang berkelompok hingga berbentuk bola di sekitar pusat dunia. Dalam hal tersebut, penyimpangan yang disebabkan benda langit yang kecil jika dibandingkan dengan bumi secara keseluruhan. Oleh karena itu, benda selanjutnya menurut Ibnu Al-Haytham adalah air, yang mengisi cekungan dan menyelimuti sebagian bumi yang padat sebagai cangkang bola. Kemudian pada bagian ketiga dari karya beliau ini diperkenalkan dengan istilah al-falak dalam kurung bola. Beliau ini menulis al-falak adalah ungkapan yang sangat spesifik dan digunakan dalam arti untuk setiap besaran lingkaran, misalnya badan bulat, atap bulat, daerah melingkar, atau kelilingan lingkaran. Ini terbagi menjadi beberapa bagian dan awalnya ada 9 bagian. Yang pertama adalah falak bulan, diikuti oleh falak Merkurius, falak Venus, falak matahari, falak Mars, falak Jupiter, falak Saturnus, falak bintang-bintang tetap, dan akhirnya bola tetap yang menggerakkan semua bola dan saat mereka. Bola-bola ini memiliki gerakan berbeda pada umumnya.
tidak hancur menjadi dua berlawanan satu sama lain, satu dari timur ke barat, yang lain dari barat ke timur. Mereka menemukan di sekitar kutub yang berbeda sebagai informasi. Setiap gerakan memiliki dua kutub khusus dan masing-masing memiliki cangkang bola ini hancur menjadi bola yang berbeda. Kemudian pada bagian keempat karyanya, Ibnu Al-Haytham menjelaskan detail teorinya tentang bola, membahas tentang cekung bola individu tidak persis dalam urutan penyimpanannya, tetapi pertama-tama menjelaskan bola matahari, lalu bulan, lalu planet bagian dalam, Merkurius, Venus, lalu planet luar, Mars, Jupiter, Saturnus, dan lain sebagainya. Ini diikuti oleh bintang tetap dan akhirnya bola paling atas. Di kitab ini juga dijelaskan dalam pandangan dari Ibnu Al-Haytham, alam semesta secara keseluruhan adalah bulatan penuh. Terlepas dari bola matahari, bola eksentrik dari bintang-bintang lainnya bergerak tidak teratur menurut penjelasannya. Pusat episiklik bergerak secara seragam bukan dalam hubungannya dengan pusat bola eksentrik tetapi dalam kaitannya dengan titik eksentrik. Pelanggaran yang sesuai dari prinsip ini terjadi dengan gerakan lintang dalam episiklik. Dalam kitabnya juga, ini perlu dicatat bahwa Ibnu Haytham menunjukkan kedua cangkang bola yang ditentukan dengan nama yang sama. Secara detail dijelaskan dalam kitab, beliau menjelaskan teori bola matahari dengan ia melepaskan bola Venus dan pertama dikelilingi oleh bola Mars di titik yang jaraknya lebih jauh dari pusatnya disebut apogeum. Titik yang jaraknya paling kecil disebut perigeum. Dalam kitab juga di Ibnu Haytham membahas tentang di mana tempat matahari berada di puncaknya. Menurut beliau, tempat matahari itu sendiri adalah bola yang masif. Bidang lingkaran ini berpotongan paling atas garis penghubung. Garis lingkaran selatan paralel 20 harus memiliki suhu terbesar adalah jarak dari matahari. Beliau menyebut garis lintang ini sebagai jalan yang terbakar. Dalam kitab juga dijelaskan juga tentang pandangan beliau mengenai gerhana bulan. Bumi adalah benda padat yang menghasilkan bayangan di sisi yang menjauhi matahari. Bayangan ini pada kelompok yang memiliki bentuk kerucut. Karena diameter matahari lebih besar daripada bumi, sinar yang bergerak dari lingkaran matahari keliling bumi membentuk kerucut, dan karena benda pembawa yang menghalangi sinar matahari, ruang kerucut di belakangnya adalah sirkuit bersenandung dan membimbingnya. Jika titik tengah dan bumi dan bulan terletak pada garis lurus sehingga bumi berdiri di antara selang badan bulan terletak pada kerucut bayangan, pulau itu membentuk layar dan bulan sinar matahari. Jika bulan ada di kerucut kelihatan, itu benar-benar gelap dan seseorang berbicara tentang gerhana bulan total. Hal diskon hanya sebagian yang digelapkan dan yang satu berbicara tentang gerhana bulan sebagian. Jika bulan ini benar-benar gerhana dan melewati tengah kerucut, kilapnya bertahan lebih lama, tetapi jika melewati isi kerucut, gerhana tidak akan berlangsung lama. Kemudian, pada kitab ini juga dijelaskan tentang perpecahan Merkurius, dari falak Merkurius, yang mana Merkurius ini adalah cangkang bola koorperal yang berbarengan dengan pusat dunia yang diserap oleh bola Venus, dan pada yang menyelimuti bola bulan, sebuah cangkang bola dimasukkan ke dalam cangkang bola ini sedemikian rupa sehingga permukaan luarnya sesuai dengan permukaan tengah cangkang bola. Dalam tubuh Merkurius ini adalah bola masif. Dalam kitab diketahui bahwa bola konsentris mengelilingi semua bidang Merkurius yang berputar di sekitar sumbu dan berbaring di dua kutub. Selain itu, dalam keterangannya, bola eksentrik kedua bergerak ke kanan di sekitar sumbu yang tidak memiliki kutub ekliptika atau kutub dari bola eksentrik pertama. Bidang masing-masing lingkaran ini memotong permukaan dari bola konsentris dan permukaan bola atas dalam lingkaran yang masing-masing menggigit bola miring. Bola Pikaisel berputar sumbu dan menggerakkan Merkuri bersamanya dalam lingkaran. Juga disebut episiklik. Lingkaran ini condong ke arah lingkaran bola eksentrik. Dalam kitab dijelaskan juga mengenai lingkup Venus, yaitu dalam falak selanjutnya, yaitu falak Venus, yang dalam pengertiannya adalah kabel bola korporal yang terkonsentrasi ke pusat dunia.
itu diselimuti oleh bola matahari dan pada gilirannya menyelimuti bola Merkurius. Bola itu sendiri awalnya terdiri dari cangkang bola konsentris bola gelatin yang serupa. Dalam cangkang bola lainnya seperti yang telah dijelaskan beberapa kali tertanam secara eksentrik. Pergerakan bolanya berputar sangat jangsan dalam 100 tahun dengan 1 derajat seperti bola Merkurius di sekitar sumbu. Pergerakan bola miring seperti Merkurius hanya Venus yang selalu berada di sisi utara ekliptikanya dan terutama pada saat pusat episiklik berada di apogeum dan perigeum. Venus memiliki kemiringan terbesar. Gerakan ini disebut gerakan G sepelitre miring. Kemudian dalam kitab juga dijelaskan mengenai bola planet Mars, Jupiter, dan Saturnus. Menurut Ptolemeus, jenis gerakan untuk 3 bintang pengembara di atas mirip satu sama lain, oleh karena itu pengobatan mereka dapat diringkas. Setiap satu dari falas ini datang sebagai sebuah bola dengan konsentris cangkang bulat dengan pusat dunia. Cangkang bulat ini disebut juga sebagai kandang penahanan beban. Dalam setiap kasus, seperti beberapa kali sebuah bola yang tertanam di antara kedua sudut lensa konsentris masing-masing bola konsentris berputar di sekitar sumbu di mana kutub ekliptika terletak, seperti Venus mengangguk Merkurius lambat dalam 100 tahun dengan 1 derajat dan satu demikian membuat semua bola tertanam dan bintang bergerak. Ini adalah gerakan seluruh dari bola. Dalam kitab dijelaskan episiklik berputar pada axis. Oleh karena itu, bintang memiliki lingkaran di mana ia bergerak ke kanan di bagian yang lebih jauh. Rotasi dari bola Lilith episiklik menciptakan episiklik. Pergerakan tempat bintang pada zodiak adalah pergerakan Lerlinen. Garis yang menghubungkan titik pusat Feld dan sambungan eksentrik mendefinisikan 2 titik pada lingkaran sambungan eksentrik. Garis yang terhubung ke pusat episiklik dan titik mengarah ke garis non-rotating dan pergerakannya mengarah ke pergerakan garis non-rotating. Selanjutnya, dalam kitab mengenai bola bintang, tetapi yaitu konsentris, cangkang dengan titik pusat dunia itu diselimuti oleh sphere paling atas dan pada yang menyelimuti sphere of Saturnus. Berputar kanan, panjang di sekitar puncak ekliptika dalam setiap 100 tahun dalam 1 derajat, seperti yang dilaporkan Ptolemy. Pergerakan pixel di lingnya adalah pergerakan tempatnya di ekliptika. Di sini ada pengertian lebar stereo adalah lingkaran-lingkaran yang melewati kutub ekliptika antara lokasi bintang itu sendiri dan lokasinya pada ekliptika. Seluruh bola bintang tetap dibagi menjadi 12 bagian yang sama oleh 6 lingkaran yang membentang dari kutub ekliptika, yang masing-masing menunjukkan tanda-tanda zodiak seperti bagian ekliptika yang sesuai. Ptolemeus menggabungkan semua bintang yang diamati menjadi 48 gambar. Sisanya sangat kecil dan sangat dekat dengan kutub selatan sehingga tidak pernah terlihat di garis lintang utara. Dalam kitab Qaul fi Hayat al-Alam dijelaskan juga mengenai bulatan paling atas di atas media bulatan bintang tetap. Ini bergerak cepat dari timur ke benteng di Axis melalui kutub dunia. Melalui gerakan mereka semua bintang-bintang digerakkan. Bola atas tidak mengandung bintang, kondisi bintang, gerakan ke konstelasi, konjungsi, dan lawannya berhubungan dengannya. Dalam karya Ibnu Al-Haytham dalam beberapa karyanya, Ibnu Al-Haytham ini ditulis kembali oleh beberapa ilmuwan, seperti Al-Charagi yang menuliskan tentang pemahaman tertinggi tentang pembagian bidang-bidang, dan satu lagi tentang judul Die Eoisich tentang ilmu astronomi. Kemudian ada Nasir ad-Din Al-Tisi mengikuti pandangan Ibnu Al-Haytham. Beliau dikenal pengaruh gagasan Ibnu Al-Haytham menurut buku Batin Pemikiran. Juga dalam ringkasannya tentang Covenant of the Ephemeris, dia memberikan ilustrasi tentang lingkungan Ibnu Al-Haytham seolah-olah dari komentar tentang karya ini. Dalam kitab dijelaskan bahwa karya Ibnu Al-Haytham ini diterjemahkan ke beberapa bahasa juga. Salah satunya adalah bahasa Spanyol yang ditulis oleh Abraham
atas perintah Alfonso ke-10. Selanjutnya diterjemahkan ke bahasa Latin tanpa diketahui penulis awalnya dengan judul Liber Clementondo et Colo de Mortibus Planetarum dan lain-lain. Terjemahan selanjutnya diterjemahkan ke bahasa Ibrani oleh Jacob Ben Mashir. Kitab yang ditulis oleh Ibnu Al-Haytham tentang struktur dunia mempengaruhi gagasan abad pertengahan dan menjadikannya orang yang lebih terbuka pemikirannya dari pandangan Ibnu Al-Haytham. Kesimpulannya adalah, yang pertama, Ibnu Al-Haytham ini untuk memberikan representasi yang mudah dimengerti dari struktur dunia kepada orang-orang sejamannya. Kemudian Ibnu Al-Haytham ini mencontoh Ptolemeus dalam mengambil posisi fisika dalam perkembangan sebagai astronom. Yang ketiga ini, komposisi bola untuk bintang-bintang dan semua bola yang bergerak di pusat dunia ini ada 4, seperti yang sudah tadi dijelaskan. Kemudian yang keempat, gerakan dari 3 bintang atas yang masing-masing memiliki 6, yaitu gerakan bola posisi yang sama, bola eksentrik, episiklik, diameter episiklik pusat sehubungan dengan titik arah. Terus yang ke 5-nya ada titik akhir dari diameter tengah pada lingkaran vertikal kecil. Yang ke-6-nya ada lokasi bintang pada ekliptika. Yang ke-5 ada gerakan matahari, yaitu gerakan seragam dari bola eksentrik dan gerakan matahari yang tampaknya tidak seragam dalam bidang ekliptika dalam hubungannya dengan pusat dunia. Terus ada gerakan Venus, yaitu gerakan yang satunya adalah bola posisinya sama, bola eksentrik, episiklik, diameter episiklik pusat dalam kaitannya dengan titik arah. Yang kelima ada titik akhir diameter pusat, ada lingkaran vertikal kecil. Titik akhir garis singgung diameter pada lingkaran vertikal kecil ke-7 dan lain sebagainya. Terus yang ke-8 ada 6 gerakan bulan, yaitu gerakan yang pertama ada bola yang posisinya sama, bola miring, bola eksentrik, episiklik, diameter, bola pusat episiklik, dan lain-lain. Yang ke-9 ini ada 2 gerakan dari apa yang ada di bawah bola bulan, gerakan cahaya dan geser. Di sini merupakan lampiran dari skrip kitab asli dari karya beliau, karya Ibnu Al-Haytham yang didapat dari Qatar Library, Qatar perpustakaan dari Qatar. Oke, mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata dan lain sebagainya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.